Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini aku ingin sharing bagaimana agar pertumbuhan cabang adenium itu lebih dari satu, teman-teman. Kalau teman-teman pecinta adenium tentu tidak asing lagi melihat percabangan batang banyak. Semakin banyak cabang tumbuh, maka semakin banyak pula rantingnya dan otomatis semakin banyak pula untuk pembungaannya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube Monara Channel, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, subscribe. Bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Monara Channel. Nah, teman-teman semuanya, tahukah kalian bagaimana cara mensiasati pertumbuhan cabang menjadi banyak seperti ini? Apakah kalian berpikir ini bisa tumbuh secara alami? Jawabannya tidak ya teman-teman. Harus ada colekan-colekan manja dari tangan si tuannya supaya cabang adenium itu punya lebih dari satu. Oke, baik, yang teman-teman lihat ini adalah hasil dari perbanyakan cabang pada tanaman adenium kurang lebih 2 minggu teman-teman. Dan yang ini kurang lebih 1 minggu. Jadi di umur 1 minggu kita sudah dapat melihat berapa tunas ataupun cabang baru yang muncul. Apabila teman-teman puas dengan keluarnya cabang tersebut, maka biarkan. Tapi apabila dia mengeluarkan cabang satu aja, teman-teman boleh melakukan pemotongan cabang kembali seperti semula, teman-teman. Oke, baik, kita lanjut untuk pot berikutnya. Ini adalah hasil perbanyakan cabang juga, kurang lebih sudah 3 minggu teman-teman. Sebelumnya ini sebelumnya apa ya, sangat bagus, maksudnya bagus, daunnya pernah berbunga juga. Akan tetapi aku berinisiatif untuk memperbanyak cabangnya lagi, yaitu dengan cara pemotongan cabang-cabang. Nah teman-teman, hati-hati untuk pemotongan datar karena dia bisa membentuk lubang tengah. Dan lubang tengah ini apabila musim hujan terlalu banyak masuk air, itu bisa terjadi pembusukan batang. Oke, baik, kita lanjut. Ini untuk hasil kurang lebih 1,5 minggu. Jadi untuk hasilnya itu teman-teman itu berbeda-beda, walaupun sama, misal 1 minggu atau 2 minggu, akan tetapi terkadang daunnya itu berbeda. Kadang untuk umur 1 minggu itu daunnya sudah mulai hijau, akan tetapi terkadang ada beberapa adenium untuk umur 1 minggu itu masih dalam keadaan merah, teman-teman. Jadi itu tergantung dari si batang adenium dan juga jenis adenium apa. Oke, kita lanjut untuk pot yang berikutnya. Ini sudah mulai bagus teman-teman. Jadi ini kurang lebih hampir 1,5 bulan dan aku melakukan pemotongan cabang, dan alhamdulillah untuk percabangan baru ini ada yang 2, ada yang 3. Tapi di sini ada 1 kemarin yang memang aku sisakan karena memang batangnya itu masih sangat muda. Dan sekarang untuk batangnya sudah siap kita melakukan percabangan, maka aku bakal langsung memotong seperti teman-temannya yang lain. Semoga ini bisa menyusul ya teman-teman. Nah, selalu aku menyarankan teman-teman untuk cara pemotongannya itu teman-teman harus melakukan agak miring supaya nanti pada saat hujan airnya itu langsung mengalir, jadi tidak mengendap di area tengah batang adenium.
Oke, kita lanjut untuk pot yang berikutnya. Nah, ini untuk yang berikutnya seperti yang teman-teman lihat. Tuh, jadi percabangan baru sudah sangat-sangat bagus. Jadi rata-rata mereka mengeluarkan 3 cabang, Masya Allah. Jadi teman-teman, apabila kita melakukan perbanyakan cabang, yang pertama kita harus melihat bahwa kondisi batang. Jadi kalau misalnya batangnya muda, sebaiknya jangan dipotong dulu, tapi kita tunggu untuk 2-3 bulan sampai batangnya itu berwarna keabu-abuan. Oke, kita lanjut ya untuk pot berikutnya. Ini kurang lebih hampir 2 minggu teman-teman. Nah, jadi sebelumnya aku juga pernah melakukan perbanyakan cabang, akan tetapi semuanya gagal. Mereka masih mengeluarkan cabang satu. Jadi alhasil aku kembali melakukan perbanyakan cabang teman-teman. Dan Masya Allah ini hampir sebagian sudah berhasil. Jadi untuk yang satu-satu seperti ini nanti bakal aku potong lagi teman-teman, sampai dia bisa mengeluarkan 2 tunas baru. Oke, kita lanjut lagi untuk polybag berikutnya. Tuh teman-teman, jadi awalnya itu hanya 1 cabang, tapi setelah kita melakukan pemotongan, dia sudah mengeluarkan 3. Tuh. Jadi buat teman-teman yang punya adenium tapi menjulur ke atas 1 batang aja, aku saranin untuk melakukan pemotongan seperti ini. Oke, baik, sekarang aku bakal ngasih beberapa contoh bagaimana cara melakukan perbanyakan cabang dan bagaimana cara pemotongannya. Nah, jadi untuk pertama lakukan pemotongan pada saat yang tepat teman-teman. Waktu metabolisme dimana sedang mengalami pertumbuhan pesat, atau dengan kata lain sedang powerful. Nah, jadi pemotongan pilih pada musim yang tepat. Nah, bagaimana melihat bahwa tanda-tanda sedang powerful pada tanaman ataupun musim yang tepat? Anda bisa melihat bagaimana kondisi si daun adenium. Kalau hijaunya mengkilat, berarti itu dia sedang ke dalam keadaan sehat-sehat teman-teman. Nah, jadi untuk yang kedua, lakukan persiapan dengan matang. Contohnya peralatan potong ataupun fungisida. Nah, ini contohnya setelah kita melakukan pemotongan. Terus yang ketiga, ini penting ya teman-teman, jangan potong batang sembarangan. Perhatikan titik bakal tunas. Jadi bukan ngasal potong, jadi harus benar-benar kita memperhatikan titik tunas teman-teman. Nah, jadi bakal titik tunas harus ada, karena dengan ada titik bakal tunas ini, maka disinilah awal pertumbuhan cabang. Bagaimana melihat bakal titik tunas, Kak? Nah, jadi titik tunas ada pada bekas daun yang sudah lama rontok. Perkirakan pemotongan berada sedikit di atas titik mata tunas. Nah, jadi kalau mau tumbuh tunas 3, titik tunas juga harus 3 teman-teman. Usahakan jarak ketiga titik tunas tersebut dekat dengan jarak bekas potongan. Kalau jarak yang satu jauh dari bekas potongan, kemungkinan tumbuh hanya 2. Jadi harus jeli memperkirakan jarak semua titik tunas ke bekas potongan. Nah, jadi untuk yang keempat, ini juga tidak kalah penting. Teman-teman dapat melakukan goresan pada batang yang telah dipotong. Seakan-akan tumbuhan ataupun adenium itu dipaksa untuk bercabang. Caranya adalah buat belahan pada ujung bekas potongan. Jumlahnya terserah ya teman-teman, sesuai dengan berapa cabang yang diinginkan. Saran saya jangan lebih dari 3, dengan catatan pada setiap cabang tersebut harus ada titik tunas. Sekali lagi, titik tunas ini menjadi sangat penting, sama pentingnya dengan perawatan adenium secara rutin. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin hanya sampai di sini saja sedikit sharing aku ya.
Terima kasih buat teman-teman yang udah stay. Nah, jadi untuk yang terakhir itu teman-teman jangan lupa mengoleksi fungisida. Ini juga nggak kalah pentingnya. Tapi kalau misalkan kan tidak ada juga tidak apa-apa. Oke, see you next time dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.